Kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV, dan lagi-lagi kita harus membicarakan tentang sepak bola nasional. Dalam hal ini timnas. Setelah menyelesaikan laga FIFA Matchday melawan Palestina di Surabaya, bermain imbang 0-0, tampil di FIFA Matchday kedua tanggal 19 Juni yang lalu melawan juara dunia Argentina, kita kalah 0-2 di Stadion GBK. Sekarang bagi Sintayong sebagai pelatih kepala, arsitek tim nasional Indonesia, sudah harus berputar otak lagi. Berpikir keras bagaimana Indonesia menyambut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Ya, kita tahu bersama kualifikasi Piala Dunia ini untuk putaran pertama di mana Indonesia akan bermain itu berlangsung pada bulan Oktober, 10 sampai 17 Oktober. Nah, kita harus siap benar nih. Kalau untuk lolos dari putaran pertama, saya kira kita bisa lah, ya. Bukan terlalu yakin di pagi hari ini ya. Tapi saya rasa kita mampu untuk bisa lolos. Kalau melihat lawan-lawan yang ada, ya diantaranya Timor Leste, Brunei Darussalam, Bangladesh, ya Pakistan, Guam, yang ada Laos, tapi mungkin Kamboja. Jadi saya pikir kita dapatlah untuk di putaran pertama ini. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan juga di putaran kedua, karena putaran kedua akan berlangsung setelah Oktober itu langsung di 16 November. Terus sampai 2024. Sekarang pertanyaannya, apakah Sintayong ini akan memainkan pemain-pemain yang kemarin tampil di FIFA Matchday baik melawan Palestina atau melawan Argentina? Saya pikir kalau jawabannya ya, tetapi tidak 100%. Ya, komposisi pemain yang dia panggil dalam pertandingan dua FIFA Matchday tersebut akan ditampilkan di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa ada penambahan yang akan dia lakukan. Ada semacam evaluasi ya tentang pertandingan kemarin, dan dia akan menambah mungkin, terutama di posisi depan di lini serang kita, karena kita tahu bersama ada 3 pemain depan yang ditampilkan secara bergantian. Ada Dimas Derajat, Rafael Strike, kemudian ada Dendi Sulistiawan. 3 ini yang diputar terus dalam 2 pertandingan menghadapi Palestina dan Argentina. Belum meyakinkan memang, kecuali penampilan debut yang bagus bagi Rafael Strike, pemain yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, dan saya rasa perlu untuk bisa melihat lagi kemungkinan untuk menambah striker sehingga daya serang di kita itu semakin kuat, makin bagus untuk kualifikasi putaran pertama. Ya, Ramadan Sananta yang gacor bersama dengan PSM Makassar pada musim kemarin mencetak 11 gol 2 assist, perlu untuk dilihat. Menjadi top skor di SEA Games juga ketika mendapat medali emas ya setelah menunggu 32 tahun, dan kita mengalahkan 2 tim kuat, Vietnam di semifinal dan Thailand di final, dan Sananta bersama dengan Fatur Rahman, 2 pemain Indonesia ini menjadi top skor, 5 gol di sana. Nah, 2 pemain ini yang saya sebut juga bisa dilirik selain Ramadan Sananta yang sekarang ada di Persis Solo, pindah dari PSM. Ya, pemain Borneo, Fajar Fatur Rahman. Ini juga bisa dicoba oleh Sintayong. Mumpung dua-duanya masih muda, ya bisa di depan lah, dikawinkan bersama dengan Rafael Strike. Ini oke. Tinggal apakah dia akan membawa kembali Dimas dan Dendi, ya itu terserah Sintayong. Karena banyak juga netizen, masyarakat yang memperkirakan harus ada pergantian di lini depan. Termasuk Witan Sulaiman yang agak menurun penampilannya. Ya, bisa dipertimbangkan lagi untuk ditinggalkan sementara sambil melihat performa dia bagus, baru bisa dipanggil lagi. Jadi Piala Asia tidak main-main, bukan Piala Asia, kualifikasi zona Asia ini di putaran pertama, di mana Indonesia berada di pot 4 dan akan memilih lawan yang berada di unseeded. Ya, unseeded ini ya yang saya sebut tadi, termasuk yang Brunei, Guam, kemudian Timur Leste yang ada di sana, Laos. Nah, semoga kita bisa melewati ini dan berpikir lagi di putaran kedua. Nah, kalau kita lolos ke putaran ketiga, ini langsung kita lolos secara otomatis di Piala Asia. Kalau kita bisa masuk sampai putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia, itu yang menjadi harapan semua ya, semua orang untuk tim nasional kita. Dan soal naturalisasi perlu untuk menghadapi putaran. Kalau nggak sempat di kualifikasi putaran pertama, karena dari sekarang tuh tinggal ada 5 bulan. 4-5 bulan ke depan persiapan. Nah, kecuali ada ngebut, ya, PSSI ngebut bersama dengan pihak Menpora untuk mengambil pemain naturalisasi, tapi yang grade A, seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum Erick Thohir maupun Sintayong. Ya. Kalau grade A yang diambil masih bagus,
4-5 pemain yang ditambah, mantap. Artinya setelah putaran pertama ini kita melangkah ke Piala Asia nantinya di Qatar sebagai tuan rumah pada tahun depan, itu di antara Januari dan Februari, kita lebih matang tim kita. Kalau kita bisa mendapatkan 4-5 pemain tambahan, termasuk satu di posisi penjaga gawang. Karena kita tahu bersama sekarang kan Cyrus Margono sedang dalam proses untuk mendapatkan kembali warga negara dia, karena ya dia orang Indonesia, jadi dia bisa ambil itu. Ya, semoga dalam waktu dekat ini dia sudah dapat. Tinggal kalau mau tambah satu ya masih ada memungkinkan dengan Emil Audero yang bersama dengan Sampdoria degradasi, tapi konon katanya Lazio akan mengambil dia. Emil oke lah, yang tadinya dia menolak sama dengan ayahnya, tapi sekarang kan ada kode-kode halus dari Emil. Dia ingin bersama dengan tim nasional Indonesia. Nah, yang lain posisi striker, ada Elias Alhaf yang bermain di Almere City yang baru promosi di Eredivisie Belanda. Dia bisa diambil. Oke, saya pikir pemain ini. Ragnar Orotmangun juga masih bisa dilihat. Ya, ada Pascal Struijk yang bermain di belakang untuk mengantisipasi usia dari Jordi Amat. Ya. Jordi Amat sudah mungkin bermain di atas 31-32 tahun, kan agak sedikit menurut. Kalau Pascal Struijk ini yang bermain di Leeds United, sekarang Leeds itu turun degradasi, bermain di divisi Championship bagus. Pascal Struijk ini itu baru 23 tahun, jadi masa depan dia bagus. Kalau dia langsung diambil, ini oke. Nah, ada Jayden Oderwalde yang bermain di Fenerbahce Turki, itu pemain juga yang bagus. Jairo Riedewald yang bermain di Crystal Palace. Ini kalau didapatkan oleh STY dan Erick Thohir mau, kita kuat. Saya jamin kita kuat. Masih ada nama-nama lain seperti Tom Hayer yang bisa diandalkan juga sebagai gelandang bertahan. Dia bermain di pivot sangat bagus, bisa membantu juga gelandang serang ketika kita menekan. Jadi sebenarnya bagus, banyak pemain-pemain grade A yang bisa kita dapatkan. Kalau kita ingin berbicara banyak di kualifikasi sampai ke putaran ketiga, akan lolos mungkin bisa saja ke Piala Dunia, karena jatah Asia ada 8 negara yang bisa lolos secara otomatis, bahkan bisa menjadi 9 dengan satu playoff. Mengapa tidak? Dan yang paling penting adalah Piala Asia di Qatar. Kalau semua nama-nama yang saya sebut tadi itu udah 4-5 itu langsung diambil dan mendapatkan warga negara Indonesia, mereka bermain di tim Garuda kita, saya meyakini kita bisa lolos. Ya, bisa lolos artinya sampai ke putaran ketiga sebelum kita berhitung. Kemudian di Piala Asia, walaupun kita satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam ada di grup D, kita bisa lolos juga. Asalkan pemain-pemain grade A ini berkumpul bersama-sama untuk bisa ada dengan tim asuhan Sintayong. Ya, kita harapkan saja, kita tunggu perkembangan ke depan. Ya, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang tim nasional kita, dan semoga kita bisa berjaya di hari-hari yang akan datang. Ingat, bola itu bulat, giring terus.